Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Halo Sobat Villagers, kembali lagi dengan saya Aisyah Askia Nur Fadilah. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memberitahu kepada teman-teman semua apa sih itu triad KRR. Jadi, triad KRR ini adalah triad kesehatan reproduksi remaja yang mencakup 3 resiko atau permasalahan yang akan dihadapi oleh remaja. Kira-kira apa sih 3 resiko itu? Yuk, simak! Nah, Sobat Villagers, permasalahan yang pertama adalah pernikahan dini. Apa sih itu pernikahan dini? Jadi, pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki ketika mereka belum mencapai batas usia yang ideal. Lalu idealnya itu umur berapa sih? Idealnya ketika ingin melangsungkan pernikahan yaitu ketika perempuan sudah mencapai usia 21 tahun ke atas dan laki-laki sudah mencapai umur 25 tahun ke atas. Adapun faktor yang memengaruhi pernikahan dini, yang pertama yaitu rendahnya pendidikan, yang kedua karena pergaulan, dan yang ketiga adalah hamil di luar nikah. Jadi Sobat Villagers, ada beberapa dampak dari pernikahan dini. Dampak yang pertama adalah dampak yang akan mengenai perempuan itu sendiri. Tadi dikatakan bahwa perempuan itu idealnya menikah pada saat usia 21 tahun ke atas, karena ketika perempuan ini masih berusia 21 tahun ke bawah, dinding rahimnya itu belum matang sempurna dan akan mengakibatkan resiko-resiko yang tidak diinginkan, seperti bayi akan lahir secara prematur dan bayi akan cacat. Dampak yang kedua adalah dampak psikologi. Kenapa? Karena kita sebagai remaja pastinya masih memiliki emosional yang belum stabil dan masih mencari identitas diri. Nah, kondisi jiwa inilah yang akan mengakibatkan pertengkaran-pertengkaran suami istri yang akan berujung pada perceraian. Lalu dampak yang ketiga adalah perkembangan anak. Emosional yang masih belum stabil pastinya akan memengaruhi pola asuh orang tua kepada anaknya. Padahal anak itu membutuhkan keluarga yang cemara, keluarga yang hangat, harmonis, penuh kasih sayang. Nah, jika itu semua tidak terpenuhi, maka akan mempengaruhi tumbuh kembang anak. Sobat Villagers, permasalahan yang kedua adalah seks pranikah. Apa sih itu seks pranikah? Jadi, seks pranikah itu adalah berhubungan badan tanpa adanya ikatan resmi, baik secara hukum maupun secara agama. Dan seks pranikah ini juga memiliki 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini dapat terjadi pada diri remaja itu sendiri, seperti kondisi psikologi, kondisi emosional pada remaja, dan kondisi-kondisi lain. Lalu faktor eksternal yaitu faktor yang datang apabila di dalam lingkungan si remaja ini tidaklah sehat atau dapat membawa hal-hal buruk pada remaja itu sendiri. Ada beberapa dampak dari seks pranikah. Dampak yang pertama adalah kehamilan yang tidak diinginkan. Dampak yang kedua adalah kematian sang ibu dan sang anak. Dan yang paling berbahaya adalah dampak resiko penularan penyakit. Ketika seorang remaja melakukan perilaku seks tanpa adanya edukasi, dengan cara bergonta-ganti pasangan, lalu melakukan perilaku seks dengan tidak aman, itu akan meningkatkan penularan penyakit seksual seperti AIDS, gonorrhea, sifilis, herpes, dan lain-lain. Nah, Sobat Teenagers, permasalahan yang terakhir nih adalah nafsa. Apa itu nafsa? Nafsa adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Nafsa sendiri adalah zat aktif yang dapat menimbulkan kecanduan dan juga mempengaruhi kejiwaan pada seseorang. Ada beberapa faktor penyebab. Faktor yang pertama adalah faktor individu, yang dimana individu
timbul rasa ingin tahu, rasa penasaran terhadap nafsa, dan akhirnya mencoba. Lalu faktor yang kedua adalah faktor lingkungan. Faktor ini dapat terjadi di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, dan lingkungan teman sebaya. Ada beberapa dampak yang akan terjadi apabila kita mengonsumsi atau kecanduan narkoba. Yang pertama adalah akan terserang penyakit kardiovaskular. Penyakit ini datang apabila kita mengonsumsi nafsa jenis stimulun dalam jangka waktu yang panjang. Akan menyerang ke jantung, menyebabkan jantung kronis atau terkena serangan jantung. Lalu yang kedua adalah quality of life. Narkoba tidak hanya akan mengikis tubuh kita, fisik kita sedikit demi sedikit, tapi juga akan mengurangi kualitas hidup kita. Dan masih ada beberapa dampak seperti menimbulkan halusinasi, menimbulkan kecemasan, dan yang paling parah adalah menyebabkan kematian. Nah, Sobat Killagers, itulah penjelasan dari saya mengenai triad KRL. Say no to pernikahan dini, say no to seks bebas, dan say no to nafsa, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Semoga informasi yang saya berikan bisa memberikan wawasan kepada teman-teman sekalian ya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.